akar salim. Jadinya as-saihun. Saha yasihu artinya apa itu berkelana atau mengembara, ya, berkelana, mengembara, jalan-jalan begitu. Kalau hari ini apa namanya ya? Traveling. Ya. As-saihun, orang-orang yang mengembara, orang-orang yang berkelana, as-saihun. Oke, baik. Saya tambahkan dikit, as-saihun secara bahasa tadi itu ya, orang-orang yang berkelana, orang-orang yang mengembara. Nah, kenapa di sini disebut sebagai sifat orang-orang yang beriman? Loh, orang beriman berarti sering jalan-jalan gitu. Nah, as-saihun walaupun secara bahasa orang-orang yang berkelana, orang-orang yang mengembara, tapi tafsirannya ada beberapa. Ya, di antaranya yang dimaksud as-saihun adalah orang-orang yang berkelana atau mengembara dalam kurung dalam jihad fisabilillah. Nah, jadi dia keluar ke sana jihad, ke sini jihad dan seterusnya. Itu satu. Pendapat yang kedua mengatakan li talabil ilm, dia berkelana untuk menuntut ilmu. Ya, dari BRP. Oh, berkelana tuh. Misalnya ke Yasmin, dari Yasmin ke ini, dari sini ke situ. Itu bagian dari berkelana tuh. Ada juga pendapat yang mengatakan as-saihun itu sama dengan as-saimun, orang-orang yang berpuasa. Loh, kenapa jadi orang yang berpuasa? Karena dalam satu hadis Rasul pernah bersabda, as-saihun humus saimun. Orang-orang yang berkelana itu maksudnya adalah as-saimun, orang-orang yang berpuasa. Loh, hubungannya apa? Para ulama kita mengatakan pengembara itu kan meninggalkan kesenangan dan kenyamanan hidup. Ya kan? Meninggalkan kesenangan dan kenyamanan hidup. Berarti sama dengan orang yang berpuasa, meninggalkan kenyamanan makan, kesenangan makan, ya, ditinggalkan tuh. Jadi itu ya, 3. 1, jihad fisabilillah maksudnya. 2, talabul ilm. 3, as-saimun, orang-orang yang berpuasa. Itu yang dimaksud dengan as-saihun dalam tafsiran para ulama kita. Baik, saya sampai situ. Dilanjut baris kedua oleh Ibu Putri, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-raki'un, orang-orang yang ruku'. Iya. As-sajidun, orang-orang yang bersujud. Al-amirun, orang-orang yang memerintahkan bil ma'ruf, kebaikan. Iya, syukran. Ahsanti, hebat Ibu Putri. Ibu Nur selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wannahuna, dan orang-orang yang mencegah. Bagus. Ani dari al-mungkar, perbuatan mungkar, jelekan ya Ustadz ya? Betul Ibu, kemunkaran, keburukan, kejelekan, betul. Wal hafizuna, dan orang-orang yang menjaga. Apa nih? Li hududi, terhadap hukum Allahi Allah. Masya Allah. Syukran Ibu Nur. Hudud, ibu-ibu, hudud itu bentuk jamak dari haddun. Saya tuliskan di bawahnya. Haddun. Haddun itu makna aslinya adalah batasan. Haddun artinya batasan atau ya batasan ya, haddun. Jadi kalau disebut oleh Allah di dalam Al-Quran hududullah atau haddullah, batasan yang dimaksud adalah hukum atau aturan. Ya, tadi Bu Nur sudah betul tuh. Li hududillah, terhadap batasan-batasan Allah, maksudnya apa tadi, hukum-hukum Allah. Syukron Ibu Nur, hebat. Ahsanti. Baris keempat, Ibu Umi. Dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wabashiri, dan gembirakanlah ya. Atau lebih tepatnya maaf, sampaikanlah kabar gembira. Sampaikanlah kabar gembira al-mu'minin, bagi orang-orang mukmin. Hebat. Tidak
Karena Betul. ada atau ada ya, Boleh. linabiyi, bagi nabi, Mm-mm. waladina dan orang-orang yang amanu, mereka beriman. Keren. Ahsanti, syukran. Hebat, Bu Umi. Bu Umi sudah sehat ya? Kehujanan kemarin jadi malah tambah lagi. Oh, kalau kehujanan itu ya. Iya, udah. Iya nih. Saya juga beberapa hari nih nggak ngajar hampir sepekan. Hari ini baru mulai ngajar ini. Kalau saya nggak kehujanan, Kenapa? ya entah kenapa. Awas banget nih, nggak tahu nih. Atau Ya udah lagi bener. musim Bu. Iya, Mm-mm. semua aja pada gitu. Lagi musim nih saya juga sekeluarga ini. Tapi Kemarin udah sudah sempat sepekan. sembuh. Sempat sembuh berapa hari, udah jalan, makan Gitu lagi ya. bapak. Iya. Syafakillah. Mudah-mudahan sehat Iya, lagi iya. insya Allah. Amin. Baik, setelah Bu Umi, Ibu Yeti, silahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Untuk Boleh. yastaghfiru, mereka memohon ampun, Iya. lil musyrikina, bagi orang-orang musyrik, Mm-mm. wa dan lau sekiranya kanu mereka adalah Iya. uli kurba, anak kerabat ya Ustaz. Ya, uli kurba kita satukan saja Bu ya. Uli kurba itu sama dengan zawi al kurba. Misalnya dalam ayat yang lain. Zawil kurba atau uli kurba itu artinya kerabat atau family atau keluarga. Ya. Jadi kalau digabung nih, syukran Bu Yeti, kalau digabung dari tengah baris keempat, maka lin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidaklah pantas bagi nabi dan orang yang beriman untuk beristighfar untuk orang-orang musyrik walau kanu uli kurba. Walaupun sekiranya mereka kerabat sendiri. Nggak boleh tuh, walaupun kerabat sendiri. Dengan catatan kalau mati dalam keadaan kufur. Tapi kalau belum mati, nah boleh didoakan untuk dapat hidayah. Misalnya ada paman, ada kakek yang belum beriman, nah kita doakan tuh. Tapi kalau sudah mati dalam keadaan kufur, tidak boleh kita mintakan ampun. Siapapun itu, termasuk orang tua. Karena sudah jatah hidupnya sudah habis. Kesempatan diampunkannya sudah habis. Kecuali kalau masih hidup. Nah, kita banyak-banyak minta hidayah diberikan kepada orang tua misalnya gitu ya, atau mertua yang belum memeluk Islam. Syukran Ibu Yeti. Selanjutnya kembali ke Ibu Putri. Mangga baris ke-6. Min dari ba'di sesudah ma apa yang Bagus. tabayyana menjadi jelas tahum bagi mereka. Iya. Annahum bahwasanya mereka Iya. ashabu penghuni al-jahim, neraka jahim. Iya. Wama dan tidaklah. Ahsanti syukran. Bu Putri, ashab bentuk jamak dari Sahib. iya. Sahibun. Keren. Syukran. Ahsanti. Setelah Bu Putri, Ibu Nur, baris ke-7. Karena adalah istighfaru, memohon ampun ya Ustaz ya. Dia Ustaz ya. Ini istighfarnya Bu, istighfar masdarnya dari permohonan ampun, atau boleh juga istighfar saja. Istighfar. Ibrahim, Nabi Ibrahim di abihi kepada bapaknya
Iya. Illa kecuali an dari mau'idah. Mau'idatin apa tadi ya? Mau'idah. Akarnya saya bantu waw ain dal. Wa'dun. Wa'dun itu apa? Bagus, janji. Iya, wa'dun itu janji. Mau'idatun janji sama. Janji. Janji Ustaz, enggak? Satu. Oh, janji. Janji. Wa'adaha. Nah, fiilnya Dan tuh. Wa'ada fiilnya. Ya. Yang iya apa ya? dijanjikan. Iya deh gitu. Ia menjanjikannya. Ia menjanjikannya. Oke. Syukran. Siapa, Ustaz? Dianya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim pernah menjanjikan kepada ayahnya Azar di ayat yang lain, ada di dalam surah Maryam ayat 47. Nabi, kalau boleh dilihat boleh tuh di surah Maryam 47, Nabi Ibrahim pernah menjanjikan kepada ayahnya untuk beristighfar kalau ayahnya masuk Islam. Gitu. Jadi semacam janji. Nah, itu kalau itu boleh karena bapaknya belum meninggal. Jadi kalau kamu masuk Islam, mengikuti agamaku, aku akan memohonkan ampunan untukmu. Ternyata nggak masuk Islam. Gitu ya. Syukran, Ibu Nur. Setelah Bu Nur, Ibu Umi. Iya, iyahu kepadanya. Iya. Falama, maka apa ya? Tatkala. Tatkala. Maka tatkala tabayyana penjelasan atau penjelasannya? Menjadi jelas. Menjadi jelas lahu bagi mereka. Baginya. Anahu bahwa dia. Bagus. Aduwu musuh. Iya. Billahi bagi Allah. Betul. Tabarro'a ia melepas diri. Bagus. Berlepas diri. Minhu darinya. Inna sesungguhnya Ibrahim. Masya Allah. Ahsanti, syukran Ibu Umi. 9, Ibu Yeti. La benar-benar. Boleh benar-benar, boleh sungguh. Sungguh atau benar-benar. Awahun. Apa Ustaz? Awahun. Awaha yu'awihu. Ini isim fa'ilnya. Bukan isim fa'il. Sirah mubalaghah. Awah. Awah itu artinya lembut. Tapi sirah mubalaghah berarti lembut banget. Sirah mubalaghah ya. Masih ingat kan? Sirah mubalaghah itu kayak enak jadi enak. Nah, ini lembut jadinya lembut banget. Awah, sangat lembut deh. Awahun, sangat lembut. Halimun, apa Ustaz? Santun. Santun, betul. Ya, jadi Nabi Ibrahim disifati itu Allah tuh. 2. Awah dan halim. Awah itu lembut, halim itu penyantun. Penyantun atau santun? Boleh dua-duanya. Santun. Mubalaghah juga Ustaz ya? Sama isim mubalaghah juga. Sirah mubalaghah. Itu penyantun apa maksudnya Ustaz? Suka memberi apa Ustaz? Gini, halim itu sebenarnya makna Indonesianya agak susah nih. Ini salah satu terjemahan di dalam Al-Qur'an terjemahan biasanya ditulis penyantun. Gini, jadi halim ini dekat dengan Allah, dekat juga dengan Rahim, gitu ya. Jadi ada unsur kasih sayang, ada unsur kelembutan, sudah. Tapi kelembutannya itu kepada orang lain, halim tuh. Halo?
Halim sekali lagi. Halim, biar beda gini deh. Rahim, Ibu tahu Rahim kan? Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, Maha Penyayang. Oke, Rahim itu apa namanya? Kasih sayangnya besar sekali dalam dirinya, dalam diri seseorang. Ibu, misalkan ibu itu rahimah, ibu itu penyayang. Sudah, di dalamnya ada makna lemah lembut juga tuh rahim. Nah, tapi kalau halim, penyayang juga, lembut juga, tapi dia keluar. Keluar tuh berarti sama orang murah senyum gitu loh. Sama orang mudah memberi. Nah, keluar deh. Maka sering diartikan penyantun. Penyantun itu kan ya apa namanya? Peduli dengan orang kan, menyantuni orang. Kenapa ya? Karena dalam hatinya lembut dia. Sudah. Sedangkan sampingnya nih awah tuh itu juga sama tuh, lembut, apa sih namanya, ada sayangnya juga tuh. Nah, tapi awah ini Bu lembut dalam beribadah. Oh, beda-beda tuh. Jadi awah itu lembut dalam beribadah. Contohnya, kalau misalnya Bu Putri berdoa sedikit saja kepada Allah nangis, berarti awah. Ada kelembutan di situ. Setelah itu nggak bisa ngelihat kesusahan tetangganya, pengennya ngasih, berarti halim. Nah, berarti secara otomatis di dalam dirinya juga ada rahim. Nah, itu maknanya saling berdekatan, tapi ada sedikit yang membedakan. Itu ya. Syukran Ustaz. Masya Allah. Afan. Silahkan dilanjut. Wama dan tidaklah, karena adalah Allah liyudillah, supaya menyesatkan kaum ba'da, setelah ketika. Ahsanti, hebat Ibu Yeti. Syukran. 10 setelah Bu Yeti kembali ke Ibu Putri. Mangga. 11. 10 ya? 10. Hadahum, dia Allah memberi petunjuk kepada mereka. Bagus. Hatta, hingga yubayinu, dia menjelaskan Ya. lahum, bagi mereka, apa yang yattaqun, mereka takuti. Mereka takuti boleh, mereka jauhi juga boleh. Jadi takwa itu secara bahasa, maaf saya potong, takwa itu secara bahasa artinya bisa membentengi diri, bisa menjauhi diri dari sesuatu, bisa juga takut terhadap sesuatu. Nah, di sini lebih enaknya kita artikan menjauhi. Apa-apa yang mereka jauhi. Jadi hatta yubayyina lahum ma yattaqun, sampai dia, maksudnya Allah, menjelaskan kepada mereka apa yang mereka harus jauhi. Jadi Islam itu sudah jelas turun. Ini nggak boleh, itu boleh. Ini nggak boleh, itu boleh. Ini halal, ini haram. Ini nggak ada yang nggak dijelasin gitu loh. Semuanya udah jelas. Karena semuanya udah jelas ya tanggung jawab masing-masing. Karena sudah disampaikan semua gitu. Ya tekun. Apa-apa yang sudah mereka harusnya mereka jauhi. Silakan. Ustaz. Ini sama dengan ini ya, waqina azabannar. Ya, waqina, ya. Akarnya sama. Takwa juga itu. Inna, sesungguhnya Allah bikulli, terhadap setiap syai'in, sesuatu. Ahsanti, syukran. Hebat Bu Putri. Dilanjut Ibu Umi. Alimu, maha mengetahui. Ya. Inna, sesungguhnya Allah lahu, baginya, mulku, kerajaan, as-samawati, langit, wal ardi, dan bumi. Iya.
Yuhyi. Yuhyi, yang menghidupkan. Bagus. Ahya yuhyi. Dia menghidupkan. Ahya yuhyi. Syukran. Ahsanti, hebat Bu Umi. Ibu Ibu siapa ya? Bu Nur. 12. Ahlan wa sahlan, ada Ibu Ambar, Munawwarah. Ahlan wa sahlan. Nanti Bu Ambar setelah Ibu Yati ya. Baik, Mangga. Bu Nur dulu. Wa yumitu dan mematikan. Wama dan tidaklah lakum bagi kalian min dari duni selain Allahi Allah, min dari waliyi pelindung ya Ustaz ya. Bagus. Wala nasirin dan tidaklah ya Ustaz. Betul. Nasir itu penolong ya Ustaz. Penolong ya, wali pelindung, nasir penolong. Hebat. Tidak ada baginya gitu maksudnya dari selain Allah, bagi kalian dari selain Allah seorang pelindung, tidak juga seorang penolong gitu. Nggak ada yang nolong, nggak ada yang ngelindungin. Kenapa? Karena perlindungan dan pertolongan cuma milik Allah nanti di hari akhir. Nggak ada yang nolongin. Syukran. Ahsanti. 13 Ibu Yeti. Maaf saya potong. 13 Bu Yeti, Bu Ambar 14-15 pas tuh. Ya. Mangga. Akod sungguh benar-benar. Iya. Taba menerima tobat. Allahu Allah ala atas. Maaf saya potong Ibu. Taballahu ala. Masih ingat ya? Kalau ada taba ala, tuh ada alanya tuh. Tadi kalau misalnya tidak ada ala, bertaubat. Tapi nggak mungkin taballah Allah bertaubat, nggak mungkin tuh. Nah, jadi taballahu ala. Allah menerima taubat. Ya, tapi kalau nggak ada alanya berarti artinya bertaubat. Taballahu ala, Allah menerima taubat. Siapa? Dilanjut. Ala atas an-nabi nabi wal muhajirina dan kaum muhajirin. Bagus. Wal ansori dan kaum ansor. Alladzina orang-orang yang. Ahsanti, syukran Ibu Yeti, hebat. 14-15 silahkan Ibu Ambar habisi. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u, mereka mengikutinya di dalam saati waktu atau masa. Betul. Sa'ah artinya waktu, masa. Iya. Maaf saya potong lagi. Sa'ah diserap oleh bahasa kita tuh Bu. Saat. Iya. Saat matahari terbenam. Saat. Berarti kan waktu matahari terbenam. Saat. Di saat. Di waktu ya. Sa'ah. Saat. Waktu ya. Iya. Apa tadi? Usroti, kesulitan. Iya betul. Min dari ba'di sesudah apa yang kada hampir betul. Yaziru berpaling betul. Maaf saya potong. Zagha yaziru artinya berpaling. Kita sering doa tuh. Rabbana la tuzigh. Nah, sama tuh. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Ya, jangan Kau palingkan kami setelah Engkau memberi petunjuk pada kami. Ini juga sama. Zagha yazighu artinya berpaling. Kalau berpaling selain dari ini ada lagi ya Pak Ustadz? Apa ada a'rada yu'ridu. A'rada yu'ridu. A'rada yu'ridu an, ada annya. Atau tawalla ya tawalla yang sering kita ya tawalla. Silakan. Qulubu hati. Jamak dari qalbun. Hebat. Fariqin segolongan.
minhum dari mereka. Suma kemudian taba telah menerima tobat alaihim atas mereka. Iya, taba ala lagi tuh ya. Iya. Menerima, betul. Innahu sesungguhnya dia bihim kepada mereka. Maha pengasih, Rahim, Maha penyayang. Iya, syukran. Ahsanti Ibu Ambar. Alhamdulillahirabbil alamin. 15 baris sudah kita lalui, alhamdulillah. Yang mau bertanya boleh sambil istirahat 1 menit sebelum kita ke latihan. Pertanyaan sedikit ya Pak Ustadz. Boleh Ibu. Di luar ini. Kalau misalkan apa namanya? Saya kurang paham, kemarin pernah ditanya tapi saya lupa. Yang diambil nih sigohnya tuh muasal sigoh atau mazid itu apa selain dari kata benda, kata kerja atau apa tuh Pak Ustadz? Sigohnya. Iya, maksudnya itu iya. Ya. Sigoh itu Ibu lihat lihat contohnya di sini ada. Di halaman berapa nih? Di buku kita halaman 4 misalnya. Sudah. Di halaman 4 atau di layar juga ada. Sudah. Kotak fil madhi, fil mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fil amr. Ini seluruhnya disebut dengan sighah. Sighah itu bentuk kata. Jadi fil madhi kan dia punya bentuk sendiri dong. Punya bentuk ya, misalnya fa'ala, nasara gitu kan. Jalasa, dia punya bentuk sendiri. Fil mudhari juga punya bentuknya sendiri, ada anita di awalnya. Masdar juga begitu, isim fa'il juga begitu kan. Isim maf'ul. Nah, ini seluruhnya disebut dengan sighah. Ya, sedangkan wazan ini dia. Fa'ala. Wazannya fa'ala. Kata yang sewazan dengan fa'ala misalnya hassana. Yang sewazan juga dengan dia apalagi misalnya wahada, sallaha, bayyana, nawwara, syarrafa dan seterusnya. Wazan lagi fa'ala, itu wazannya itu. Kata yang sewazan dengan fa'ala, hasana, contohnya wahada, solaha, baroka, bayana, nawara, syarafa dan teman-temannya. Jadi ada wazan, ada sighah. Sighah itu madhi, mudhari, fi'il amr, fi'il masdar, isim fa'il. Cuman kalau lihat di sini kan kayak misalkan apa namanya belum ada campuran ya, maksudnya tambahan masih mudah gitu. Yang mana tuh? Ya kalau ini kayak misalkan kata bendanya misalkan kata sifatnya hasana atau huruf akarnya hasana. Ya kan? Misalkan diubah menjadi wazan, mazidnya di fa'ala gitu kan. Ya kalau udah ditambah itu kadang saya ini bingung nih yang dicari ini apa sih nih gitu. Yang ditambah-tambah itu gini, yang ditambah-tambah itu yang sekarang menjadi fokus kita, yang 9 wazan itu loh. Iya. Jadi kita ingat wazannya saja, otomatis kita ingat otomatis ternyata ini adalah tambahan. Kenapa tambahan? Karena kita mengingat wazannya. Jadi cukup mengingat wazan yang 9 itu saja, Bu. Oh iya. Pasti tambahan tuh. Karena tambahan itu kan bisa 1. Maksud saya 1 huruf. Atau 2 atau 3 kan? Nah, berarti yang belum mengalami penambahan masih asli. Contoh, hasana, ha, sin, nun. Masih 3 tuh. Ya kan? Hasana. Nah, kalau sudah tambahan 1 bisa. Hasana, sinnya double. Atau
ahsana, haknya yang setelah ha ada tambahan. Iya, iya. Atau ahsana, ada hamzah yang ditambah. Itu. Iya, Pak Ustadz. Bagus, pertanyaannya bagus. Jadi tambah mengingat kita. Oke. Satu lagi boleh? Boleh. 3 lagi juga boleh, Bang. Saya pernah baca di Quran bahwa Allah itu di atas air ya Pak Ustadz ya. Di atas apa? Air. Di atas arasy kali. Arasy itu di atas air. Oh, arasy di atas air. Oke. Kenapa pertanyaannya? Iya, pertanyaannya tuh secara penafsirannya begitukah gitu. Karena gini, karena Allah itu sebetulnya tuh di mana. Walaupun kan itu tadi ada di mana-mana, ada di atas, ada lebih dekat dari urat leher. Ya, singgasana Allah itu di atas air. Itu pemahamannya apa sih? Baik. Begini. Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan makhluk, itu dulu. 1. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan binatang, tidak sama dengan pohon-pohonan, tidak sama dengan makhluk, tidak sama. Sudah, karena Allah adalah Khalik, Allah pencipta. Masa sama sih pencipta Khalik dengan makhluk yang diciptakan? Tentu tidak sama. Itu 1. Yang kedua, di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis, jika ada teks baik Quran maupun hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah seperti yang ditanyakan oleh Bu Ambar, maka para ulama ada 2 pendapat. Ya, contoh yang ditanyakan oleh Bu Ambar bahwa Allah di atas Innallah 'alal arsy istawa. Allah itu di atas arsy, atau di dalam hadis dikatakan arsy Allah itu di atas air. Sudah? Maka memahaminya ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan kita imani sebagaimana teks Al-Quran itu dan hadis itu menyatakan kalau Allah bersemayam di atas arsy, maka kita yakini Allah bersemayam di atas arsy. Sudah? Allah bersemayam di atas arsy. Tapi poin 1 ingat, bersemayamnya Allah berbeda dong dengan bersemayamnya makhluk. Iya. Jadi jangan dibayangkan Allah bersemayam di atas arsy seperti Bu Ambar duduk di atas dipan yang mahal. Sambil senderan, sambil ngopi, sambil apa lagi Bu? Itu beda, itu makhluk begitu tuh, dikasih senderan dikit bawaannya tidur. Misalnya. Nah Allah beda dengan makhluk, maka nggak boleh disamakan. Tapi diyakini Allah bersemayam. Kenapa? Teksnya bunyi begitu. Itu pendapat 1. Nah pendapat 1 ini pendapat masyhur, dikatakan pendapat para muhaddisin, para ulama dari kalangan muhaddisin. Nah tetapi ada pendapat kedua, ini sering disebut pendapatnya Asy'ariyah, pendapat dari kalangan Asy'ariyah atau ahli kalam. Apa tuh? Pendapat kedua mengatakan kalau Allah disebut bersemayam, Allah disebut punya mata, Allah disebut punya telinga di dalam teks, Allah disebut punya tangan dalam teks Quran maupun hadis, maka harus ditakwil, harus ditafsirkan ulang. Maksudnya apa? Kalau Allah bersemayam di atas arsy, menurut pendapat kedua, jangan diimani bersemayam. Tapi harus ditakwil atau ditafsirkan ulang. Bukan tafsir ulang ya, ditafsirkan makna bersemayam itu apa. Nah, bersemayam itu maksudnya adalah Allah menguasai alam semesta. Ya, Allah menguasai alam semesta atau Allah mengatur alam semesta dari arsy gitu misalnya. Jadi ya, bukan Allahnya duduk di atas arsy gitu. Paham. Paham. Udah itu aja, terima kasih Pak Ustadz. Cuman maksudnya di atas air, maksudnya tuh yang di atas air. Iya, ya saya tanya di atas air. Kalau untuk ininya udah ya paham gitu. Itu aja sih, maksudnya sama, tuh di atas air karena begini.
sebelum Allah menciptakan apa-apa, yang pertama kali diciptakan adalah air. Ada dalam satu hadis ya. Sebelum Allah menciptakan yang lain makhluk, Allah menciptakan air. Nah, dari air inilah kemudian diciptakan seluruh makhluk, termasuk manusia. Manusia itu dari tanah yang basah, tanah liat yang basah. Nah, termasuk arash. Kenapa Allah katakan, Rasul mengatakan arash Allah diletakkan di atas air, itu untuk menunjukkan bahwa air itu memang menjadi sumber kehidupan. Dan darinya berasal semua kehidupan. Begitu juga ketika Allah menciptakan alam semesta ini. Dan karena itu juga dunia kita ya separuhnya lebih adalah air. Itu isyarat. Ya, syukran Ustaz. Afwan. Oke, lanjut ya. Yuk, kita cari sebentar deh nih. Sebelah kiri kita hududun. Jamak dari apa tuh? Hududun. Hamdun. Tadi sudah kita sebut ya? Hamadan. Ada yang ingat nggak? Haddun. Haddun. Apa? Haddun ya. Hududun jamak dari Haddun. haddun. Tulisannya itu di layar haddun. Artinya apa tadi nih? Yang dibaca Bu? Ya bagus. Hukum boleh. Makna asalnya apa tadi? Saya sudah sampaikan tuh. Apa tadi? Ada yang ingat? Batasan. Batasan ya. Mana aslinya batasan, tafsirannya hukum. Ashabun, jamak dari penghuni bukan? Penghuni betul artinya. Iya, sahibun. Jamak dari sahibun. Penghuni, sohib bukannya sohib itu ini Pak Ustaz? Teman. Teman ya. Bisa dua-duanya. Oh. Ansar, jamak dari Ansor, penolong. Jamak dari Nasirun. Nasirun, nasir, panasir. Oh, nasir, penolong. Kalau Ansor, para penolong. Kalau Nasrun, pertolongan, masdarnya. Ini isim fa'ilnya, Bu. Nasir, fa'ilun, nasirun. Kulubun, jamak dari kolbun. Mantap, kolbun. Hati. Ini jama semua. Bukan ya ini ya? Apa ini sih? jama taksir semua, Ibu. Oh, taksir. Jama taksir semua. Hududun, ashabun, ansarun, kulubun. Kalau tadi apa tadi yang ditanya Pak Ustaz itu apa ini? Ini kan jama taksir yang mufrad. Tadi apa? Oh, mufradnya yang ditanya mufrad, tuh. Iya, tunggalnya. Ini yang merah nih. Mufrad semuanya. Mufrad atau tunggal. Mufrad. Tadi hududun teh apa tadi? Hududun? Hududun tunggalnya, mufradnya haddun, batasan. Oh, haddun. Haddun. Tulisannya di layar. Haddun. Oke. Kalau tidak ada lagi, kita coba ke bawah tuh di kumpulan ini ada 16 kata yang masuk kategori mazid. Ingat Bu, menentukan mazid ada 9 wazan. 9 wazannya ada di awal kitab ya. Beberapa 2 pertemuan ini alhamdulillah perkembangan Ibu sudah menurut saya sangat baik ya. Berkembang jauh daripada pertemuan 1 waktu pertama kali kita. Artinya potensi ngertinya lebih besar gitu ya. Nah, sekarang kita cari 16. Tidak mesti 16-16-nya kita cari, yang penting misalnya 7, 8, kemarin kita sempat sebut 7 tuh ya. Sekarang 7 boleh, 10 boleh. Oke, kita coba ya. Saya carikan paling mudah biar ibu-ibu memudahkan untuk menentukan. Coba Ibu lihat baris keempat. Basyarun, basyari. Bagus, Bashir. Bashir. Coba. Sekarang dia. Sebentar, saya kecilkan dulu. Oke, tadi apa? Bashir.
Mana tadi? Bashir. Baris 4 ya. Bashir. Kita tentukan wazannya apa, kemudian apa? Isim fa'il, sirahnya apa? Ada yang dapat wazannya? Bashir. Fa'ala. Oh, mantap. Fa'ala. Karena aslinya basyara yubashiru, gitu kan ya? Bashir. Bashir. Saya tuliskan di layar. Nomor 1. Bashir. Bashir. Wazannya tadi apa? Fa'ala. Yufa'ilu. Yufa'ilu. Sirahnya apa nih? Bashir. Sampaikanlah kabar gembira. Bashir. Fil madhi, fil mudhari, fil amr, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, apa lahi? Amr. Amr. Cakep. Itu dong, mantap. Fil amr. Baris kedua. Baris kedua. Nomor 2. Saya carikan lagi. Baris 6. Baris 4 tuh amanu bisa ya? Oh, mantap. Amanu, iya. Amanu masuk. Iya. Masuk ya. Saya tuliskan. Amanu. Bagus, Ibu. Fa'ala. Amanu apa coba? Amanu. Af'ala. Af'ala. Kesama dengan kemarin, pekan kemarin kayaknya pernah deh. Oh iya. Aslinya amanu apa nih? Aslinya amanu. Itu. Nah, itu dia. Amanu. Masih ingat kan? Oh, keren. Amanu aslinya amanu aslinya Manu. Fa'ala berarti. Berarti Pak. fa'ala apa af'ala? Af'ala. Allah. Af'ala. Af'ala dong. Iya. Kan amana. Af'ala. Af'ala. Iya. Yang mana sih? Af'ala ya. Yang mana nih Pak Ustadz? Apa itu? Af'ala. Yang keberapa nih? Af'ala itu yang ya. ketiga ya? Ya. Ketiga betul. Nanti dulu. Sebentar. Berarti harus dicari dulu ya. Manu. Aslinya mana? Mana? Amana. Amana. Bukan Mana? mana. Ya. Aslinya nih. Amana. Yu'minu. Itu aslinya. Amana, masih ingat, karena menyulitkan litashil untuk memudahkan, hamzah ketemu hamzah ini, hamzah keduanya dilebur. Jadinya amana. Nah, amana ini sama dengan wazannya af'ala dong. Af'ala yuf'ilu. Sirahnya, Bu? Fi'il madhi ya. Mantap. Fi'il madhi. Amanu. Fi'il madhi. Bagus. 3. Silahkan deh ibu-ibu cari sendiri. Di baris berapa aja terserah. Banyak, ada 16. Yastaghfiru. Keren. Yastaghfiru. Baris berapa tuh, Bu? Biar bisa dilihat oleh yang lain. 5. Baris 5. Yastaghfiru. Bisa, Bu? Yastaghfiru. Nah, silahkan lihat, perhatikan yastaghfiru. Kira-kira wazannya apa, sirahnya apa? Istaf'ala. Nah, mantap. Tuh, udah dapat clue-nya tuh. Istaf'ala. Sirahnya apa nih? Madhi, mudhari, amr, masdar.
Isim fa'il, isim maf'ul, apa lahi? Yastaghfiru, yastaghfiru. Ampunlah. Fi'il? Adik. Amar. Masa sih yastaghfiru? Mudhari dong. Mudhari ya. Oh iya 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 kan? ya. Iya. Mudhari, minta ampun. Minta ampun. Enggak lahnya ya. Kalau lah tuh yang baris ke mana ya? Ada nggak ya? Yang fi'il amr. Istaghfiru kalau kalau istighfar masdar, baris 7 masdar. Istighfar masuk juga tuh. Tapi nggak usah kita tulis karena sama dengan astaghfiru. Keren. Baris nomor 4. Ada lagi yang dapat boleh? Nomor 4. Iya kan baru nomor 3 nih. Barisnya baris mana aja? Bebas. Anu boleh. Apa Bu Umi? Kanu itu Kanu. Coba lihat. Baris keberapa Ibu? 5 ya. Baris kelima. Kanu. Adalah mereka. Kanu adalah mereka. Waw alifnya hilang. Jadinya kana atau kanu, kana. Masih asli tuh kaf, alif, dan nun. Masih mujarrad. Masih 3 huruf. Belum ada tambahan. Hebat. Yang lain? Kata lain barangkali? Banyak ada. Tabayyana. Apa? Bukan ya? Tabayana. Tabayyana. Bagus. Baris berapa tuh? 6. 6. Tabayyana. Bagus, Bu. Tabayyana. Kira-kira apa wazannya? Ala. Apa? Fa'ala. Ala. Putus-putus, oi. Di saya ya? Tes. Tafa'ala. Ada nggak? Mantap. Bagus, Bu. Tafa'ala. Hebat. Tafa'ala. Yatafa'alu. Sighahnya apa? Dulu. Madhi. Mudhari ya? Madhi. Madhi apa mudhari? Madhi. Madhi. Tabayyana, tafa'ala, ya kan? Yatafa'alu. Keren. Sekarang nomor 5. Wah, sudah nomor 5 nih. Yuk. Kata yang lain banyak. Masih ada 10. Masih ada 11. Di baris berapa aja? Yuhi, Yumi. Yuhyi, Bu Putri. Yuhyi. Baris berapa tuh, Bu? Baris 11. 11. Yuhyi. Yuhyi. Bu Putri nyari yang susah-susah nih. Lahnya tahun Yuni, Ustaz. Yuhyi. Kayak nama tahu ya. Yuhyi. Apa nih wazannya? Coba cari itu dulu, Bu, biar lebih mudah ya. Fi'il madinya apa kira-kira? Yuhi. Ahya. Bagus. Ahya, saya tuliskan tuh di bawahnya. Ahya yuhyi. Menghidupkan. Ahya yuhyi. Dia sama dengan wazan apa, Bu? Ahya. Ahya. Af'ala. Ada hamzanya kan ya? Ahya. Af'ala. Af'ala yuf'ilu. Sama Bu ya, hanya bedanya dia punya ya sukun di akhirnya. Tapi sama dengan af'ala yuf'ilu. Wazannya apa? Sighahnya apa kira-kira? Fi'il Mudhari. mudhari. Fi'il mudhari. Oke. Tulisan saya mudah-mudahan kebaca ya Bu ya di layar. Kurang bagus ya? Bagus kan? Bu Nur bilang bagusnya terpaksa.
Sudah ya? Ini saya hapus ya. Ntar dulu. Oh, boleh. Boleh. Taruh kita nulisnya tuh benih-benih. Iya. Bu Yeti kelihatan nggak Bu Yeti? Kelihatan Ustaz. Kelihatan ya. Yang bawah tuh ahya yuhyi. Bu Umi kelihatan ya? Iya, kelihatan. Alhamdulillah. Boleh tanya Pak Ustadz? Boleh dong. Ini kan ada tabayyana, tadi kan sudah ada yubayyina, itu gimana tuh? Tabayyana dan yubayyina sama-sama mazid. Cuma beda wazan. Kalau coba tabayyana, nomor 6 kita coba yubayyinu ya. Tabayyana kan sudah tuh nomor 4. Tabayyana berarti tafa'ala, ya tafa'alu. Sekarang kita cari baris 10. Yubayyinu. Nah, kira-kira wazannya apa? Yubayyinu kan fi'il mudhari itu. Cari fi'il madinya. Yufa'ilu. Yufa'ilu. Fi'il madinya? Fa'ala. Nah, itu dia. Ya kan? Beda wazan tuh. Berarti kalau tabayyana nomor 4. Tafa'ala ya tafa'alu. Sedangkan baris 10 yubayyinu itu fa'ala yufa'ilu bayyana yubayyinu. Tuh, udah dapet tuh. Bagus. Mantap. Berarti sigohnya fi'il madhi, Pak Ustadz. Yang mana tuh? Baris 10 ya? Yubayyinu. Yubayyinu, bayyana, yubayyinu. Bayyana, yubayyinu. Fi'il madhi apa fi'il mudhari? Yubayyinu. Kalau ada ya-nya, mudhari. Iya, mudhari. Fi'il mudhari. Baik, ini sudah. Saya hapus kalau sudah. Sudah ya? Oke. Nomor 6 berarti ya. Nomor 6 yang tadi Ibu Ambar sebut tuh. Nomor 6. Yubayyinu. Yubayyinu ada di baris ke 10. Yubayyinu. 10 ya? Kalau 6 sama dengan 8 ya? 6 sama dengan 8. Kalau ini tabarro apa itu? Nah, coba. Bagus. Kita coba cari ya. Betul Ibu itu. Itu betul mazid. Yuk, nomor 7. Sekarang nomor 7 baris keberapa itu Bu Ambar? Tabarro'a. 8. Tabarro'a Ibu lihat semua. Tabarro'a 8. Oke. Silakan. Direnungkan. Masuk kemana dia tuh? Dia mazid betul. Tabarro'a. Sama kayak tabayyana. Tabarro'a. Tabarro'a mana ya? Tabayyana. Sama. Tambahan 2 huruf. Tafa'ala. Itu dia. Tabarro'a. Tafa'ala. Ketemu kan? Tuh. Tafa'ala. Ya tafa'alu. Sirahnya sekarang madhi, mudhari, masdar, fil amr, apa isim fa'il. Tabarra'a.
Tabarra'a. Fi'il tafa'ala. Apa tuh? Mudhari kan? Tabarra'a, tafa'ala. Fi'il madhi dong. Oh, madhi ya? Kan mudhari'nya nih, lihat di layar. Oh. Yatafa'alu. Kalau ini kan tabarra'a sama dengan tafa'ala. Oh, iya. Tabarra'a, tafa'ala. Mudhari'nya yatafa'alu. Berarti yatabarra'u. Barra. Oh, ya. Madhi. 8 sampai 10 deh. Yo, semangat. Ada lagi yang lain boleh sampaikan. Bebas. Banyak. Baris ke 10 tuh ada tuh. Baris ke 10 ada. 9 juga ada. 11 sudah, 12 ada. 13 ada. 14 ada. 14 deh coba. Ah ya, silakan. Temennya Yuhi tadi udah Ustadz. Yumit. Temennya Yuhi. Oh iya, temennya Yuhi. Ah, itu sama dengan apa tuh? Sama dengan Yuhi ya? Ya. Oke, kita tulis aja deh. Yumi itu bagus. Yumi itu masuk tuh ya. Baris berapa Pak Ustadz? Yumi itu 12, Ibu. Yumi itu 12. Yumi itu mematikan. Nah, saya kasih bocoran fi'il madinya. Fi'il madinya amata. Yumi itu mudhari. Betul, amata yumitu. Amata yumitu. Berarti apa wazannya? Amata af'ala, bagus. Walaupun nggak sama persis ya. Karena dia ini ada apa itu namanya? Ilat. Iya. Af'ala, amata. Nah, si Yumi itu jadi amata tuh gimana tuh? Aslinya aumata. Enggak, bukan aumata. Aslinya kan mata. Kemudian mata, amata. Ya memang begini, Bu. Amata ini disamakan dengan af'ala. Tanda utamanya ada tambahan hamzah di awal. Oh. Nih, hamzah di awal. Ini kalau orang awam susah juga ya. Iya. Kan ibu-ibu udah bukan awam. Ini kalau aslinya belum ada tambahan, hamzahnya hilang. Mata artinya mati. Mata, mim, alif, ta. Mata, dia telah mati. Tapi kalau datang hamzah, amata, dia telah mematikan. Jadi nggak ada aslinya apa, ya begini. Nah, karena dia huruf tengahnya alif, masih ingat ya namanya ajwaf, maka bentuknya berbeda dengan yang biasa atau yang disebut dengan sahih. Yang biasa kan sahih. Ya, masuk ke af'ala. Fi'il mudhari ya. Mudhari. Yo, 9, satu lagi. Yang dapat silahkan. Ada yang dapat nggak nih 14? Ittabi'uhu. Ittaba'u. Coba, ada yang dapat nggak? Wazannya apa? Sirahnya apa? Tabi'u. Baris 14 di awal. Ittaba'u. Ittabi'u. Kira-kira apa? Ittaba'u.
ittaba'u wazannya apa? Bu, kalau ada tak tasydid begini berarti taknya ada dua kan? Tak pertamanya sukun. Berarti Itta ada tak di tengah. Ta'ala. Ifta'ala. Ifta'ala dong. Ittaba'u, waw alifnya dibuang karena dia hum kan. Jadinya ittaba'a. Jadinya ifta'ala. ta'ala. Nyambung nggak? Heeh. Ifta'ala. Kan taknya kan dipecah. Tak pertama sukun. Ifta, ifta, ala, ba'a. Akarnya berarti ada taknya Ustadz ya? Akarnya enggak. Wazannya yang ada taknya, Ibu. Akarnya fa'ain lam. Berarti akarnya taba'a ya? Akarnya betul. Akar. Oh, tayang ini. Tayang Iya. maksudnya tayang ini ya. Iya, Yang iya. ittaba'a betul. Kalau ittaba'a akarnya taba'ain. Saya kira yang ifta'ala. Kalau yang ifta'ala fa'ain lam. Karena dia taknya double tuh. Ya, maka tak pertama akar, tak kedua wazan. Ifta'ala yafta'ilu. Ifta'ala yafta'ilu. Yafta'ilu. Ya takun juga bisa ya Pak Ustadz. Kenapa Ibu? Ya takun, Ya takun bisa dong. Masih ingat nggak apa tuh ya takun? Ini selesaiin dulu 9. Udah ya? Saya hapus nih kalau udah nih. Tuh, Ustadz. Oh iya, iya. Boleh. Dipoto deh, dipoto. Ya, Ibu Putri. Kita baunya di apa namanya dijejerin sama itako Ustadz. Kan beda kayaknya wazannya ya. Sama Sama ya? itako ya. Itako itu aslinya iutako. Sama. Itako. Ya, iutako. Sama dengan ifta'ala. Oh, karena itako apa? Iu. Hurufnya ada ilatnya jadi Ya, itu. apa namanya melebur. Jadinya ittaqo. Itabi'u. Apa tadi? Wajahnya apa tadi Pak Ustadz? Itabi'u. Ini yang tengah wazan ifta'ala yafta'ilu. Sirahnya madhi. Udah Pak Ustadz. Oke. Next. Saya hapus ya. Ya takun. Sekarang ya takun 10. Keren, dapat 10 kita. 10. Yattaquna. 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 Sama nggak itu? Sama. Itaku ya. Yattaqun. Masih ingat nggak kemarin? Aslinya adalah fi'il madinya iutaqo. Itaku. Iutaqo. Iutaqo berarti yautaqi. Iutaqo yautaqi. Huruf akarnya waw, qaf, ya. Waw, qaf, ya. Iutaqo yautaqi. Karena menyulitkan lisan, kayak tadi tuh, kayak apa tadi ya? Yang udah ada belum yang menyulitkan lisan tadi? Belum ya? Baik. Iutaqo yautaqi, yang menyulitkan lisan, maka wawunya dibuang, dilebur ke ta. Maka menjadi, saya tuliskan di sini, dari iutaqo menjadi ittaqo, wawunya dibuang.
lebur ke ta. Ittaqo. Tuh. Yautaki jadinya yattaqi. Yattaqi tuh. Oke. Ittaqo yattaqi. Sampai sini sudah, Bu? Terus? Nah, coba lihat sebentar ke layar. Yattaqi ini, nih yattaqi ini, domirnya apa, Bu, yattaqi? Aku. Oh, ada ya di awalnya. Kalau aku attaqi. Kalau ini yattaqi, dikit lagi. Ya di awalnya tuh, domirnya. Huwa huma hum hiya huma huna anta antum antum anti antum antuna. Iya. Kalau hiya tattaqi, dikit lagi. Huwa. Huwa, mantap. Huwa ya, nih saya tuliskan nih, huwa. Jadi yattaqinin huwa, dia bertakwa. Sudah. Sekarang yattaqi itu kita pengen rubah menjadi hum. Ibu, lihat di layar. Jadinya apa kalau jadi hum? Yatakun. Nah. Yatakun. Kenapa jadi yatakun? Lihat dulu sebentar. Ini kan yattaqi. Lihat, saya tulis ke sini nih. Kalau pengen jadi hum, plus waw dan nun dong kalau tambah kalau hum, ya enggak? Iya. Nih. Yattaqiu, tuh Ibu baca deh. Bacanya gimana kalau tambah waw dan nun? Yattaqina. Yattaqiuna. Dari yattaqi yang huwa tambah waw dan nun bacanya aneh tuh. Yattaqiun. Nah, maka dua, lihat tuh, dua sukun ketemu nih. Maka dibuang huruf ilatnya. Saya buang ya. Oh. Nah, ketika dibuang masih aneh bacanya gimana? Yattaqiun. Sudah? Karena masih aneh, maka huruf qaf terakhir nih kan kasroh nih. Dicocokkan dengan huruf setelahnya waw. Waw itu temennya apa? Doma. Doma. Jadilah harokat doma. Yattaqun sama seperti baris 10. Yattaqun. Baris 10 ada? Nah, saya tulis di bawahnya. Yattaqun. Itu ya. Jadi Ibu kalau kenapa huwanya yattaqi, humnya jadi yattaqun, kepada kemana tuh, dibuang kemana? Cerita dibuang ini begitu tuh. Jadi bacanya dia susah. Mereka, berarti ya Pak Ustadz? Di sini mereka. Yattaqun. Ya. Nah, sekarang wazannya apa tuh yattaqun? Iwtaqo. Iwtaqo berarti sama dengan iwtaqo. Ta'ala. Iya, ta'ala. Iwtaqon ya. Iwtaqo yautaqi. Ta'ala. Yafta'ilu. Sighahnya mudhari, fi'il mudhari. Udah jadi. Yattaqiyun, yattaqin sama juga susah. Jadinya yattaqun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sih paham. Saya lihat dari wajah-wajahnya, dari komunikasi kita selama belajar nih hari, alhamdulillah bisa dipahami insya Allah. Barokah ketemu itu tuh online, offline kemarin tuh. Saya mah masih meraba-raba Pak Ustadz, masih bingung. Bagus Ibu, meraba-rabanya betul terus tuh. Ya mana nggak ada. Tapi kan ini kan harusnya mah Pak Ustadz nih
apa namanya, ini kan di aclok nih ya, ada misalnya baris keempat, baris kemana. Biasanya Pak Ustadz tuh ngasih tahu dulu nih, baris 1 ada enggak, baris 2. Iya, tadinya mau begitu. Cuma karena dianggap bisa, ya nggak apa-apa deh, bebas. Berapa aja. Jadi Nggak bingung. apa-apa. Bingung ya? Pengurutinnya ya? Maksudnya gini, di antara ini kan kita tuh kan juga ada masih banyak yang nggak paham gitu kan. Maksudnya misalkan baris 1 ada nih apa, Iya. 2 apa gitu. Jadi kalau Iya. kita nyari kan juga masih ini apa ya, ini Mm-mm. gimana gitu kan. Masih raba-raba gitu, apa Siap. benar raba-raba. Pekan depan deh mulai begitu. Tadinya saya mau begitu, cuman kemungkinan kita akan mendapati 2 pertemuan ini nih, kita akan mendapati kata-kata yang sedikit sulit. Nah, jadi yang sulit-sulit itu tuh saya ingin akhirkan gitu. Baiklah. Jangan Jadi dibuat lagi Pak Ustadz. iya, makanya saya nggak mau bikin sulit, beban ibu sudah terlalu banyak. Jadi jangan. Ya walaupun itu juga maksudnya dikenalkan saja bahwa baris pertama itu ada gitu. Tapi soal untuk pembahasan mungkin nanti di offline ya. Siap. Offline. Ngomongin offline kapan tuh offline kita tuh? Rabu nggak bisa ya? Kalau saya insya Allah kalau misalkan ini mungkin bisa nyuri waktu lah. Bu Umi Rabunya full ya Bu Umi ya? Umi. Ya Bu. Bu Umi Rabu. Rabu nggak bisa, sore hujan ya. Rencana kemarin Rabu jam 10-an atau jam setengah 10. Iya, nggak bisa ya Bu Umi ya? Nggak apa-apa kalau nggak bisa berarti cari hari lain. Kamis nggak bisa? Kamis nggak bisa. Ada Bu Yeti nggak bisa. Yang Selasa nggak bisa, saya Selasa bisa tapi nggak tahu yang lain. Selasa jam berapa tuh? Bisa insya Allah. Jam 10, setengah 10 Ustaz. Oh, saya jam 10 banget nggak bisa, setengah 11 bisanya. Terlalu mepet. Iya, belum lah ngomong sekali udah habis waktu. Habis zuhur mungkin. Habis zuhur. Habis zuhur mah nggak bisa soalnya sorenya. Betul. Iya, habis sore sampai asar. Sorenya kebetulan ada jadi dari pagi, Masya Allah. Payah. Terserahlah. Hari kalau pokoknya ikut Pak Ustadz aja lah, saya bisa absen dulu yang lain kecuali yang tidak bisa. Iya. Ya, kita obrolin deh di grup. Saya sih bisanya tadi tuh ya, Selasa kalau kita mau pagi, Selasa ya itu jam 10 ya jam 10.15 deh masih bisa saya usahakan. Jam 10.15 gitu misalnya ya. Atau Rabu ya, Rabu bisa pagi. Kemudian Kamis juga bisa sampai jam 10 setengah 10. Nggak bisa Pak Ustadz, Kamis mah kita. Ya, berarti Kamis langsung cancel. Rabu cancel nggak bisa karena Bu Umi nggak bisa juga. Berarti Selasa kemungkinannya. Rabu nggak apa-apa lah, sekali-kali bolos saya nggak apa-apa. Ya kemarin belum banget nggak apa-apa. Oh gitu. Ya, gimana? Ya, kalau Rabu nggak apa-apa. Paling kita sebulan sekali ya. Kemarin gimana sih? Ya sebulan sekali atau 2 kali. Iya. Oke deh. Kita ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Ini cukup ya. 10 nomor. Mudah-mudahan pekan depan terus kita nambah-nambah sampai semua yang ada di sini di latihan bisa kita selesaikan semuanya. Ada lagi yang mau disampaikan? Bu Umi, Bu Yeti, Bu Putri, Bu Nur, Bu Ambar. Cukup? Cukup. Baik, terima kasih deh. Kalau begitu, ibu-ibu semua, tur nuhun.